Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dirjen Migas ESDM, Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana MSc. Kemudian yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua Umum BKKPII, Ibu Inten Sripeni. Kemudian yang kami hormati pula Ketua IKTK Undip, Pak Sulasmanto. Ketua Panitia Annual Meeting tahun 2024 BKKPII, Bapak Prayitno, serta Bapak-Bapak narasumber yang lain, serta semua yang hadir di kegiatan webinar pada pagi siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Aman, selamat, produktif, sejahtera. Baik, izinkan saya menyampaikan sedikit paparan mengenai manajemen keselamatan proses dari point of view praktisi dengan judul implementasi manajemen keselamatan proses. Slide yang ditampilkan oleh Prof. Pur tadi, manajemen keselamatan proses ini adalah lahir dari belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Pengalaman-pengalaman di masa lalu ada beberapa insiden yang cukup besar yang pernah terjadi. Seperti sebagaimana yang terlihat di layar, salah satunya yaitu beberapa kejadian yang ada di layar ini. Di antara dua dari 4 kejadian yang kami tampilkan ini bahkan sudah ada filmnya juga ya. Sudah ada filmnya. Yang pertama yaitu Deepwater Horizon. Deepwater Horizon ini kecelakaan major accident yang terjadi di sisi selatan United States di Teluk Meksiko. Nah, ini kejadian yang sangat luar biasa dan bisa jadi tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yaitu kejadian ini mengakibatkan fatality sejumlah kurang lebih 11 orang. Kemudian di sisi lain saat kejadian tersebut juga terjadi tumpahan minyak sebesar kurang lebih 4 juta barrel. Nah, angka 4 juta barrel ini setara dengan total minyak mentah yang diolah selama 4 hari di seluruh refinery yang ada di kilang Pertamina saat ini. Jadi luar biasa besarnya. Dari 4 juta tersebut yang bisa direcovery 0,81. 0,8. Jadi 3,2 juta barrel itu mencemari lingkungan. Tumpahan tersebut terjadi kurang lebih selama 87 hari. Selama 87 hari. Kemudian juga dari skala akibat, dari aspek finansial, denda administrasi maupun perdata yang harus di cover oleh BP sebagai pemilik bisnis tersebut itu kurang lebih di angka 8 miliar sampai 10 miliar US dollar saat itu untuk kompensasi perbaikan lingkungan. Ini jumlah yang sangat besar, setara dengan kurs saat ini 150 triliun rupiah. Jadi cukup untuk membangun 1 unit refinery. Kemudian berikutnya di ujung kanan, yaitu kejadian yang ada 1.000 itu meninggal langsung maupun semi langsung. Kemudian 8.000 itu penyakit akibat kecelakaan tersebut. Baik, lanjut. Nah, uraian terhadap pengalaman yang terjadi di masa lalu, pengalaman orang lain yang dialami di masa lalu ini yang menjadi latar belakang esensi pentingnya penerapan manajemen keselamatan proses di suatu industri. Sebagai gambaran, nah ini kebetulan karena saat ini saya menjalankan amanah di Refinery Unit 4, ini salah satu profil kilang yang ada di jajaran Pertamina, yaitu Refinery Unit 4. Nah, kilang Refinery Unit 4 ini kalau kita lihat dari
objektif keberadaannya itu sangat vital untuk dijaga keselamatan operasinya. Kenapa? Karena kapasitasnya satu unit refinery yang berlokasi di satu tempat di Kabupaten Cilacap ini berkapasitas kurang lebih 33% dari total kapasitas kilang nasional saat ini. Kemudian juga dari sisi jumlah pekerja yang involved di sana, itu juga relatif masif. Pekerja organiknya itu kurang lebih 1.490-1.500. Kemudian mitra kerja atau tenaga alih dayanya itu di kisaran 1.000 hingga 2.000. Kemudian esensi dari keberadaan kilang ini juga saat ini menopang kurang lebih 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa dan Bali. Nah, tentu saja keberadaan kilang ini harus bisa dijaga agar bisa beroperasi dan berbisnis sustain selama 365 hari setahun dan bisa dioperasikan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat dari nilai CAPEX ya, nilai CAPEX jika kita membangun kilang sejenis. Saat ini kalau kita lihat dari nilai buku, itu refinery unit 4 itu bernilai di kisaran 3-4 miliar US dollar. Namun untuk membangun kilang sejenis saat ini berdasar professional judgment yang saya alami, saya jalani, itu untuk membangun kilang sejenis itu bisa jadi berkisar di angka 10 hingga 20 miliar US dollar. Katakanlah 20 miliar US dollar, maka seluruh nilai equity kilang ini termasuk lahan di mana kilang tersebut ditempati itu berkisar di angka kalau kita rupiahkan itu sekitar 300 triliun rupiah. Nah, tentu saja skala kompleksitas maupun esensi kegunaan maupun manfaat dari kilang ini, kemudian kompleksitas severity dari jumlah pekerja, kemudian juga nilai aset, maka implementasi manajemen keselamatan proses yang baik itu merupakan hal yang mandatori. Nah, berikut ini maka kita akan melihat lebih jauh implementasi manajemen keselamatan proses di sebuah industri. Dalam hal ini case study atau story kita hari ini yaitu yang ada di kilang-kilang Pertamina, khususnya di refinery unit 4 Cilacap. Baik. Nah, berikut ini kalau kita lihat tingkat keparahan yang dikategorikan personal safety versus process safety. Memang yang disebut process safety itu dari sisi statistik itu bisa jadi jauh lebih rendah dibanding personal safety. Namun dari sisi dampak, kemudian juga cost itu bisa jadi kompleksiti maupun biaya yang timbul maupun upaya untuk kompensasi personal maupun lingkungan itu bisa jauh lebih besar. Sehingga dalam kegiatan operasi suatu industri khususnya migas, maka faktor keselamatan safety ini menjadi hal yang utama. Baik, lanjut. Nah, berikut ini tipikal visi misi refinery di jajaran Pertamina ya. Jadi salah satu elemennya yang cukup penting atau bisa dibilang paling penting yaitu dari aspek HSSE Management, HSSE Excellent, yaitu penerapan proses safety management. Nah, proses safety management ini memegang peranan penting sebagai value protection. Value protection ini menjamin agar kilang atau industri, operasi dan bisnisnya itu bisa kita jaga dengan aman. Sehingga bisa, tadi Pak Nam juga menjelaskan esensi keselamatan migas jangan sampai terjadi 4 hal. Yang pertama yaitu jangan sampai dalam kegiatan operasi dan bisnisnya itu jangan sampai terjadi fatality. Kemudian jangan sampai terjadi major accident
yang mengakibatkan kerusakan peralatan sehingga unit operasi, unit bisnis itu tidak bisa beroperasi. Kalau nilainya itu di internal kita itu kita tetapkan tidak boleh melebihi 1 juta US dollar. Kemudian juga berikutnya jangan sampai terjadi accident yang mengakibatkan terjadinya membahayakan masyarakat umum. Kemudian yang keempat, jangan sampai terjadi accident yang 2026. Proses safety management yang kita terapkan ini kurang lebih ada 14 elemen. Plus kepemimpinan keselamatan proses atau aspek leadership. Baik, lanjut. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan kebutuhan itu saat ini kita menerapkan proses safety management yang ditingkatkan lah ya, advance atau diperbaharui. Diperbaharui yang tadinya hanya proses safety management ini hanya berkisar ke aspek teknikal, ini meningkat lebih jauh ke esensi serta berbasis dari lesson learn atau pengalaman-pengalaman di masa lalu, bahwa salah satu hal yang penting dari aspek safety management yaitu kehandalan peralatan atau aset integrity. Sehingga saat ini kita mengimplementasikan proses safety asset integrity management PSIM. Yang ini harapannya nanti ke depan itu akan meningkat ke aset performance. Jadi kehandalannya meningkat sehingga performance, produktivitas, efisiensi dari sisi bisnis itu bisa memberikan dampak. Baik, lanjut. Nah, berikut ini beberapa benchmarking atau perjalanan penerapan proses safety management. Baik, ini tidak akan saya jelaskan, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat, kita sandingkan dengan beberapa referensi akademis maupun penerapan di beberapa bisnis yang lain, itu manajemen keselamatan proses berbasis yang kita terapkan di tahun 2026 itu kita lihat masih ada beberapa gap yang perlu ditutupi sehingga kita mengimprove penerapan PSM di kilang-kilang refinery. Baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa gap di sana yang perlu kita improve dan tingkatkan. Baik, lanjut. Nah, saat ini kita menerapkan ini proses safety asset integrity management system, khususnya di refinery unit 4 yang saat ini dijadikan pilot pelaksanaan kegiatan ini. Baik, lanjut. Nah, ini kurang lebih ada 18 tipikal diawali dari yang pertama yaitu aspek yang paling penting yaitu leadership, kemudian juga komitmen dan kesediaan, keharusan, kemauan untuk mengambil tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan manajemen keselamatan proses. Hingga nanti di ujungnya yaitu ada audit dan manajemen review serta continuous improvement. Baik, lanjut. Baik, ini filosofi dari proses safety asset integrity management. Ini relatif teknis, mungkin nanti kalau ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan dilanjut. Baik, lanjut kita ke slide terakhir. Nah, ini beberapa case study terkait penerapan proses safety asset integrity management atau manajemen keselamatan proses. Ini case ini beranjak dari beberapa kejadian yang terjadi di tahun 2021.
Di tahun 2021 itu ada beberapa major accident yang terjadi di refinery. Sehingga kemudian dibuat suatu inisiatif yaitu Accelerated Preventive Response. Ini juga bagian dari penerapan atau peningkatan improvement teknologi dalam pengelolaan kilang. Ini case study terutama di area pertangkian atau offsite facility. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari aspek equipment, kemudian people, kemudian proses serta safety. Dari beberapa aspek ini, yang pertama dari equipment, ini ada beberapa penerapan teknologi baru. Di sana di improve lightning protection system yang ada di fasilitas pertangkian. Kemudian juga beberapa peralatan-peralatan pendukung yang lain seperti flammable gas detector, kemudian juga fasilitas di pertangkian seperti RGE dan sebagainya. Kemudian juga fasilitas grounding dan sebagainya itu diperbarui. Kemudian berikutnya dari aspek people, aspek people ini juga kompetensi, kemudian mindset, kemudian juga sertifikasi itu diperbarui serta ditingkatkan untuk menjangan ke depannya. Kemudian dari aspek safety ini lebih banyak ke mitigasi. Jadi walaupun aspek equipment, people maupun proses ini sudah ditingkatkan, namun juga aspek mitigasinya itu perlu di-improve juga. Antara lain adalah dengan modernisasi fasilitas mitigasi seperti fasilitas offensive fire protection system yang ada. Kemudian juga fasilitas-fasilitas pumping system untuk pemadaman, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait implementasi serta aplikasi teknologi dalam manajemen keselamatan proses di suatu industri. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, salam safety, aman, selamat, produktif, sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.